Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabiqiatul Maulidia dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3C. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang PowerPoint saya yang berjudul Model-model pembelajaran inovatif dalam pendidikan agama Islam untuk memenuhi nilai UTS pada mata kuliah model dan strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Baik, judul dari PowerPoint saya adalah model-model pembelajaran inovatif dalam PAI. Di sini ada 4 model pembelajaran. Yang pertama PBL, yaitu Problem Based Learning. Yang kedua PJBL, Project Based Learning. Dan yang ketiga Discovery Learning. Dan yang keempat Cooperative Learning. Tujuan dari adanya pembelajaran mengenai model-model ini yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian dari masing-masing model, dan yang kedua mengetahui salah satu tokoh pengembangnya, dan yang ketiga dan dapat mengimplementasikan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, materi yang pertama yakni PBL, Problem Based Learning. Pada model pembelajaran ini menjelaskan bahwa model pembelajaran ini menjadikan masalah nyata sebagai dasar bagi peserta didik untuk belajar berpikir kritis. Jadi lebih ditekankan pada masalah nyata dan menemukan solusinya sendiri. Siswa diharuskan berpikir kritis untuk bisa menemukan solusi sendiri. Jadi pembelajaran model ini berfokus pada siswa, dan yang kedua pembelajarannya dimulai dari permasalahan yang nyata, dan guru bukan hanya sebagai pendidik namun juga sebagai fasilitator. Untuk tokoh pada Problem Based Learning ini salah satunya ada Howard S. Browns pada tahun 1970-an di Universitas Amerika Serikat, Kanada. Beliau berkontribusi untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pemecahan masalah nyata, yakni yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengintegrasikan teori dengan praktek, dan menjadikan guru sebagai fasilitator bukan hanya penyampai materi. Nah, inti gagasan beliau yakni adalah belajar paling efektif terjadi ketika siswa dihadapkan pada masalah yang menantang dan relevan dengan kehidupan nyata. Dan pengimplementasian PBL dalam mata pelajaran PAI yang pertama pada akidah akhlak. Di sini adalah tentang membahas kasus pelajar yang suka menyontek. Nah, jadi siswa diharuskan mencari solusi berdasarkan nilai kejujuran dalam Islam. Yang kedua pada mata pelajaran fikih, yakni mengenai permasalahan zakat. Nah, kan problem, jadi tentang permasalahan zakat profesi di era modern saat ini. Jadi siswa tersebut diharuskan meneliti hukum dan dalilnya. Nah, yang ketiga ada mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, di sini siswa menganalisis tentang problem atau masalah sosial pada masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar, seperti itu. Nah, yang keempat ada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, di situ siswa diharuskan menemukan ayat atau hadis yang terkait misalnya tentang masalah sabar. Nah, siswa diharuskan menemukan ayat-ayat yang terkait sabar dalam menghadapi ujian, seperti itu. Nah, yang kedua, ada model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Di sini model pembelajaran ini menjelaskan bahwa pembelajaran ini berbasis proyek di mana peserta didik merancang dan melaksanakan proyek untuk memahami konsep secara mendalam. Nah, Project Based Learning ini berfokus pada adanya produk nyata hasil belajar. Yang kedua, melibatkan riset dan kolaborasi, dan mendorong tanggung jawab serta kreativitas peserta didik tersebut. Untuk tokohnya, salah satu tokohnya ada John Dewey. Nah, beliau ini mengusung konsep learning by doing, belajar dengan melakukan. Nah, menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses belajar.
Jadi inti gagasan beliau adalah belajar melalui proyek akan membuat siswa memahami konsep secara mendalam dan bermakna karena mereka aktif menciptakan dan bekerja sama. Dan pengimplementasian PJBL dalam mata pelajaran PAI yang pertama akidah akhlak. Nah, di satu siswa disuruh untuk membuat poster atau vlog kampanye mengenai akhlak mulia di sekolah. Nah, yang kedua ada fikih, mata pelajaran fikih, yakni siswa dipandu untuk membuat sebuah panduan digital tentang misal tata cara wudhu, tata cara sholat, seperti itu. Nah, yang ketiga ada SKI. Siswa diarahkan untuk membuat proyek mini tentang museum sejarah Islam misalnya. Dan yang keempat ada Al-Quran Hadis. Siswa disuruh untuk membuat video dakwah tentang pentingnya membaca Al-Quran, tentang pentingnya bersabar menghadapi ujian, seperti itu. Nah, pada model pembelajaran yang ketiga ada discovery learning. Nah, model pembelajaran ini menuntut siswa untuk menemukan sendiri konsep, prinsip, atau pengetahuan melalui bimbingan guru. Jadi siswa itu dituntut untuk menemukan sendiri. Nah, model pembelajaran ini berfokus pada eksplorasi, penemuan, dan berpikir ilmiah. Untuk tokohnya, salah satunya saya mengambil adalah Jerome Sburner. Nah, beliau berkontribusi memperkenalkan konsep discovery learning pada tahun 1960-an. Beliau menyatakan bahwa siswa sebaiknya menemukan sendiri pengetahuan melalui eksplorasi, bukan hanya menerima informasi, tapi juga terjun langsung, seperti itu. Menekankan peran guru sebagai pengarah yang menuntun siswa untuk menemukan konsep tersebut. Jadi inti dari gagasan beliau adalah pengetahuan yang ditemukan sendiri oleh siswa akan lebih lama diingat dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengimplementasian discovery learning dalam mata pelajaran PAI yang pertama akidah akhlak, yakni siswa dapat menemukan nilai akhlak terpuji dari kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Isa, seperti itu, dan lain-lain. Untuk mata pelajaran fikih, siswa harus bisa menemukan hikmah puasa dari berbagai dalil dan pengalamannya. Hikmah berpuasa, seperti itu. Mata pelajaran yang ketiga ada SKI, jadi siswa itu diharuskan menemukan faktor-faktor kemajuan peradaban Islam, misalnya pada masa Abbasiyah, pada masa Bani Umayyah, seperti itu. Dan yang keempat ada Al-Quran Hadis. Nah, di sini siswa diharuskan untuk menemukan hukum bacaan, misalnya mat wajib mutasil dari ayat-ayat Al-Quran atau bacaan mat-mat yang lain pada ayat-ayat Al-Quran, seperti itu. Nah, yang terakhir ada model pembelajaran cooperative learning. Nah, model pembelajaran ini menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok. Nah, jadi model pembelajaran ini lebih mengarahkan pada saling berkelompok. Nah, berkelompok kecil untuk mencapai tujuan yang sama, seperti itu. Nah, ini model pembelajaran ini lebih berfokus pada pertama kolaborasi, tanggung jawab, dan saling membantu. Karena kan mereka berbentuk kelompok, seperti itu. Nah, untuk tokohnya di sini ada Robert L. Selvin. Nah, beliau ini seorang profesor pendidikan Amerika Serikat yang mengembangkan berbagai model pembelajaran kooperatif seperti Student Steam Assessment Division. Nah, beliau ini menekankan pentingnya kerjasama antar siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Jadi inti gagasan beliau di sini adalah belajar bersama akan meningkatkan hasil belajar keterampilan sosial dan empati antar siswa. Pengimplementasian dari model pembelajaran cooperative learning dalam mata pelajaran PAI yang pertama akidah akhlak, yaitu diskusi kelompok tentang pentingnya sabar dan tawakal. Dan yang kedua tentang fikih, simulasi. Jadi siswa tersebut diharuskan bersimulasi kelompok mengenai pelaksanaan wudhu dan sholat jamaah. Dan yang ketiga, membentuk kelompok untuk mempresentasikan kelompok
masing-masing kelompok itu tentang sejarah dakwah Rasulullah di Madinah, seperti itu. Nah, yang keempat itu tentang Kurdis. Jadi kelompok tersebut mencari ayat dan hadis tentang ukhuwah Islamiyah, misalnya seperti itu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari 4 model tersebut, bahwa keempat model tersebut sangat relevan diterapkan dalam pendidikan agama Islam untuk membentuk siswa yang aktif, berpikir kritis, dan berakhlak mulia. Guru berperan sebagai pembimbing atau fasilitator, bukan hanya sebagai satu-satunya sumber belajar atau sumber informasi. Dan keempat model tersebut berpusat pada siswa yang pastinya, yakni student-centered learning, dan menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Jadi, PBL dan PJBL lebih berfokus pada konteks dunia nyata, cooperative learning ini menekankan kerjasama sosial, dan discovery learning menekankan penemuan konsep secara mandiri. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada PowerPoint saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.